Nama saya Nasan Sujana. Saya seniman tradisional yang mungkin sekarang terpinggirkan oleh zaman. Namun kearifan lokal harus tetap kita pertahankan sebagai akar budaya bangsa. Saya rasa usia hanya tentang angka. Semangat untuk berkesenian dan juga berbagi kepada sesama tak pernah bisa saya tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan selama ini bisa menjadi makna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak buat saya. Nah itulah milik rezeki kita ya. Semoga bisa manfaat dalam bantuan itu ya. Abah mau pementasan dulu ya. Iya, hati-hati ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah narinya udah di ini kan set ya. Tolong ya. Awas. Nah, ya. Ya. Oke, ya. Sedikit. Gerakannya agak sedikit luas ya, karena kita ditonton oleh orang banyak gitu kan ya, apalagi kita mau bahan ke luar negeri ya. Nah, seperti itu. Coba agak luas sedikit ya. Iya, siap. Ya, ya, siap. Nah, pertahankan ya. Pertahankan latihan ini, jangan sampai nanti ketika pentas berubah-ubah ya, tolong. Ya kita berdoa ya semoga kesenian ini lancar. Amin. Ya, bisa dinikmati oleh masyarakat luas ya. Siap.
Hari ini saya sudah berada di suatu tempat di mana sebuah kesenian bernama Jikprak lahir dari tangan seseorang yang peduli tentang tanah kelahirannya, Bogor. Saya ingin mempelajari kesenian yang menggabungkan 3 unsur seni budaya. Kira-kira apa aja ya? Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, punten, Ya. mau nanya, rumahnya Abah Jana tuh di mana ya? Oh, Abah Jana sebelah sana, Kak. Kebetulan acaranya udah mau mulai. Ini anak saya mau nonton ke sana. Mau ke sana? Iya, Kalau- boleh dianterin sama anak Bareng saya. sekali nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Ya. Ya, atur dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana ini? Terus? Oh ya, kamu tuh udah lama belajar sama Abah atau cuma nonton doang? Nonton doang. Nonton doang? Iya. Wah, seru ya? Iya. Itu ada suaranya. Suara musiknya. Oh iya ya? Iya. Di mana tempatnya? Sana. Oh iya, Ayo. siap. Sebelah sana ya? Tadi. Ini. Kemana orang kemana, kemana yang anak-anak di Sunda tos teu aya iwal angin bajuna. Ab. Nayaga, rupana ini ada kelihatan tuh ada kupu-kupu gede sekali. Kupu-kupunya. Wah itu, cuman sayang kakinya pincang sebelah. Assalamualaikum. Abah, sehat. Udah kayak tamu, ada tamu. Pantes tadi ada kupu-kupu ya, Bah ya? Berarti. Ada, alhamdulillah. Iya, tadi saya diajakin sama Dipo ke sini. Kan kebetulan mau ketemu sama Abah, ditunjukin jalannya ke sini. Ternyata lagi pada latihan ini, Bah. Iya, lagi latihan Masya Jikprak. Selamat kenal. Abah, Kak, Teteh. Keren. Anak-anak nih tumben nih ke tempat Abah nih. Ada apa nih? Apa mau dengerin dongeng? Kamu gimana nih? Hah? Abah biasa dengan dongeng di sini. Ya suka juga dongeng. Oh, bawain cerita apa biasanya, Bah? Cerita-cerita zaman dulu. Mau dengerin cerita Abah? Ya langsung aja, Bah ya. Nanti saya izin dengerin di situ nggak apa-apa ya? Iya boleh. Siap. Ya, silakan. Silakan, Abah. Ya. Punten, maaf. Ya. Jadi gini anak-anak ya, ini Abah punya cerita tentang kura-kura dan sang monyet. Kura-kura dan sang monyet. Jadi Siap. kura-kura itu temannya sang monyet. Tapi monyet ini licik. Nah, licik monyet ini. Kenapa, Bah? Licik ya. Jadi maksudnya sih dia pegang sana, pegang sini, makan sana, makan sini. Nah itu sang monyet. Tapi kura-kura juga lebih licik. Dia bilang, sang monyet tuh ambil tuh apa namanya pisang udah pada matang.
udah pada matang tuh ya. Tapi si sang kura-kura itu kasih karungnya dibolongin. Oh. Diambillah pisang satu, dia masukin ke karung satu. Mau nggak mau kan bolong itu. Jatuh ke bawah. Jatuh lah ya, diambil sama sang kura. Begitu pas selesai itu maunya turun, mana nih pisang di karung nggak ada. Akhirnya apa namanya? Pisangnya aja Jatuh. jatuh. Nah, yang kenyang siapa? Kura-kura. Jangan sekali-kali kita menjadi orang licik. Nah, itu aja ya cerita Ya. Abang. Ya, sini. Ayo. Hati ya. Aduh. Jangan sekali-kali kita menjadi orang licik. Nah, itu aja ya. Gimana caranya? Kayak gini, men. Oke. Oke, siap. Cobain ya. Ini kan tadi saya penasaran sama namanya jikprak tuh, Bah. Kenapa sih namanya jikprak, Bah? Jikprak itu sebetulnya bahasa orang Sunda ya, Orang Jawa Sunda. Barat. Jik itu silakan. Jik tuh silakan. Kalau prak itu? Prak itu mulai. Oh. Jadi silakan mulai. Silakan mulai. Nah, jadi kalau Mas Min misalnya bilang, Bin kamu jik, prak, Jik, silakan mulai gitu. Oke. Pasti jawabannya apa? Oh, pertunjukan. Hah? Pasti bilangnya apa yang harus dimulai. Oh, gitu. Gitu. Ya. Nah, apa yang harus dimulai? Nah, dimulai ini adalah 3 unsur budaya orang Bogor. Oh, gitu. Yang pertama apa, Bah? Yang pertama nyarungsa. Nyarungsa. Artinya? Nah, nyarungsa itu permainan sarung. Oh. Sarung itu bisa dibikin topeng. Topeng. Iya kan? Ingat nggak? Bisa buat main sabet-sabetan Bisa anak sahabat-sahabat. kecil. Ya. Nah, itu namanya nyarungsa. Nyarungsa. Yang kedua, Bah? Yang kedua dongeng. Oh, dongeng kayak tadi Abah sama Kayak anak-anak. dongeng. Yang ketiga apa, Bah? Yang ketiga disebut pangabaran. Apa tuh, Bah, kalau pangabaran? Kalau kita pentaskan pengabaran, apa sih pengabaran? Nah, jadi divisualkan kalau di Banten bilang debus. Oh, debus. Kalau ini atraksi aja. Oh, kalau di atraksi. sini, Nah, seperti itu. kalau motivasi Abah sendiri nih untuk bikin kesenian topeng jikprak itu tuh apa tuh, Bah? Tujuan Abah buat apa namanya kesenian ini sebetulnya bukan buat keluarga. Tapi untuk apa, Bah? Untuk masyarakat Bogor, khususnya masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia. Oke, Bah, tadi kan alat musik, Bah. Tadi saya juga ngeliat si Teteh nih. Wah, Teteh senderan aja. Teteh, sini Teh kita ngobrol, Teh. Punten, Teh. Ya, Ini saya taruh sini dulu. Sini. Teh, kita ngobrol, Teh. Ini. Ya. Ini Teteh, namanya siapa, Teh? Nanda, Nanda. Ini udah berapa lama latihan? udah 5 tahun sih. 5 tahun. Oh, berarti di sini Teteh juga udah ngajarin beberapa anak-anak juga ya? Susah nggak sih, Teh? Tariannya boleh ajarin saya nggak sih, Teh? Awalnya sih susah. Susah? Tapi ya belajar sama si Abah ya bisa. Nah, Teh, punten nih, kan kalau saya lihat kan Teteh jago nih nari jikpraknya gitu ya. Apa sih yang memotivasi Teteh tuh untuk belajar jikprak? Apakah seperti Abah juga pengen meneruskan ke orang-orang anak-anak biar ada generasi penerusnya atau seperti apa, Teh? Bener sih, pengen meneruskan kan namanya seni ya. Kalau udah cinta sama seni, ya itu. Oh gitu ya. Karena motivasi dari Abah juga sih. Nah, kalau punten nih, kalau hambatannya, Bang, mungkin dari tadi kita ngomonginnya kayak senang-senang semua, ada bisa ngajarin anak banyak, terus juga bisa bikin orang-orang terhibur. Tapi ada nggak sih, Bah, dan Teteh nih hambatannya dalam mempelajari seni jikprak itu sendiri? Ya, alhamdulillah kalau yang namanya pelajari itu ya memang kita selalu
kita kesana ini memang kita buatnya di kekeluargaan. Kekeluargaan ya. Saling Support, ya. support, saling bantu, seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah, jadi karena kita berkesana ini berkeluarga. Nah, jadi bagaimana misalnya tata caranya ya berlatih. Jadi mengikuti nurani aja. Nurani sendiri. Nurani aja seperti itu. Kalau Teteh nih kan narinya pasti nggak mungkin langsung bisa kan ya. Hambatan awal-awal itu apa sih Teh? Apakah harus ngilangin rasa malesnya dulu atau seperti apa? Iya. Ya gitu ya. Harus ngilangin rasa malesnya. Sampai luwes itu butuh waktu berapa lama Teh? Hampir 3 bulan ya, Bah ya. 3 bulan. Wah, berarti lumayan lama juga ya. Oke, kalau gitu sekali lagi Teh ajarin saya gerakannya narinya dikit ya, Bah ya. Punten Iya, ya, boleh diajarin biar saya agak ngerti dikit. diri. Berarti sambil diiring ya? Punten nggak apa-apa ya? Ya. Siap, yuk. Tadi. Oh gini. Ini. Kalau awalnya sih sebetulnya nggak sulit ya. Ketika latihan sebetulnya cukup dengan set, Oh, set. Nah, seperti itu aja. gitu dulu ya. Baru menyangkut pada set. Oh, latihan awalnya gitu dulu berarti, Bah? Iya. Biar lihai Kalau dulu udah gitu ya? Oh, udah jadi. Ya, kalau dasarnya set, ya kayak lengang-lengang aja gitu Siap. kan. Nah, baru masuk ke sana lari, baru ke sana, baru set. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Wait, thank you brother. Makasih ya. Terima kasih ya. Makasih. Aduh, salam. Alhamdulillah. Dah aja. Ya, makasih bro. Sama-sama. Nah, alhamdulillah Abah ini ada sedikit rezeki dari Safar. Oh, iya, Ini iya. buat anak-anak yang tadi pada sering nonton. Oh, iya, Ya. iya. Mudah-mudahan iya. ini bisa bikin mereka bahagia, Iya. bikin mereka seneng gitu. Dan ini di bawah buat pedopokan Abah tuh Oh, iya, ya ada iya, sedikit iya. Iya, insya Allah. sembako, mudah-mudahan bisa bermanfaat Iya, buat iya. teman-teman yang ada di sini gitu ya. Ya, insya Allah Abah ya. jadi ya, bagi-bagi. Siap. Ya kan. Saya nitip, Memang Mbak, ya. Sangat membutuhkan juga ya para lansia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu, saya Bah, Kan? apa ini mohon bantuannya. Mi, ya, setik seorang setik. Iya, Pak, biar saya bantuin. Iya. Amin. Nah, Ibu. Ya. Makasih, Bah. Sama-sama, Ibu. Manfaat gitu ya. Iya. Iya. Hati-hati, Ibu. Oh, alhamdulillah ya, Mbak ya. Langsung bermanfaat buat warga sekitar. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke tempat Pak Haji Edi. Oh, itu siapa, Bah? Pak Haji Edi orangnya udah 70 tahun tapi masih giat, masih mau kerja. Masih kerja? Iya, masih mau Oh, kerja. siap. Nah, yuk kita ke sana yuk. Siap, Bah. Oke, Yuk, ya. yuk. Siap. Saya pamit dulu ya, Teh. Punten, kasih. Assalamualaikum. Ya, Bah. Yuk kita bagi-bagi apa biasa ya untuk bagi-bagi sembako kepada lansia. Oh, gitu. Nah, emang alasannya apa, Mbak? Abah sering berbaginya ke lansia gitu, bukan ke yang Lansia. umur-umur yang lain gitu, Bah? Jadi memang kebutuhan. Oh, kebutuhan. Para lansia ya alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan ya dari mana aja dari Lampung sama Abah itu nanti Abah berikan Sebarkan kepada mereka gitu, Bah. kepada mereka. Nah, kalau misalkan yang jadi prioritas Abah itu sebenarnya lansia yang kayak gimana, Bah? Apakah yang benar-benar maaf nih yang sudah tidak bisa berdiri kah, yang cuma tiduran aja, atau benar-benar kayak kondisinya kasihan itu, atau seperti apa, Pak, yang bisa Memang Abah bantu? ada beberapa kategori lansia. Ada lansia yang masih bisa bekerja. Ada lansia yang sama sekali sudah tidak bisa bekerja. Nah, memang yang Abah perhatikan orang yang tidak bisa bekerja, yang udah mengandalkan dari putra-putranya.
Gitu. Nah Dan- ini yang Abah perhatikan seperti itu. Dan tidak jarang anak-anak dari mereka itu juga jarang memperhatikan orang tuanya gitu, Bah, ya? Atau mereka sibuk kerja atau seperti apa, Bah? Kalau memperhatikan memang ya memperhatikan, tapi kan nggak seperti apa namanya, karena anaknya itu kan ada yang jauh di sana, ada jauh di sini. Ada yang punya keluarga juga, kebutuhan keluarga juga banyak gitu ya, Nah, Bah, ya? itu. Nah, siapa lagi kalau bukan yayasan lansia ya yang untuk apa namanya Support memperhatikan semua. seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah berdirinya, Bah, sejak apa sih, Bah, Abah mendirikan panti jompo ini, Bah? Untuk para lansia. Mendirikan ini sebetulnya Abah baru ya tahun 2020. Tapi pekerjaan Abah untuk sosial ini dari Zaman sejak dulu ya? Zaman dulu. Oh, cuman sekarang pada akhirnya dibikin yayasan gitu, Bah, ya? Iya. Biar lebih terarah gitu, Ya, Bah, ya? tadinya itu kita nggak ada yayasan karena Abah sering ya mengadakan santunan dan sebagainya. Nah, disinilah baru Abah disarankan buat yayasan aja. Kemana nih, Bah? Ya kita langsung aja ke sana. Bah, Kan? ini mohon bantuannya. Mi ya setik surang setik. Iya, Bah, biar saya bantuin. Ya. Abah minta maaf nih jalannya sempit Wah, begini. nggak apa-apa, Bah. Malah seru kita jalan-jalan. Ini kita kemana, Bah? Kanan atau kiri? Ke sini? Iya. Oh, sini. Ya, sini. Dekat sini, dekat. Oh, iya. Ada lagi. Oh iya, Bah. Tadi kan kalau saya lihat, Abah kan berbagi sama para lansia nih, Bah, ya. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kalau kita berbuat baik tuh pasti aja ada hambatannya gitu, Bah, ya. Iya. Pernah nggak sih, Bah, mungkin dapat cibiran dari tetangga yang mungkin nggak suka atau seperti apa? Iya. Ada hambatannya nggak, Bah? Ya ada, ya karena ya yang namanya bantuan itu selalu orang tuh ingin ya. Tapi kan kita ada kategorinya. Oh gitu, Bah. Jadi intinya ya ada aja orang yang nggak suka gitu, Bah, ya, ketika Abah Ada. bagi-bagi ya. Iya, karena apa namanya yang namanya bantuan itu semua orang juga kepengen. Pengen, Bah, ya. Tapi kan kita juga ada aturannya. Ngelihat mana yang perlu seperti dibantu, apa. mana yang belum gitu, Bah, ya. Ya, ya. Ini rumahnya di mana, Bah? Ini alhamdulillah kita Oh, udah sampai ini. rumah Pak Jadi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pak Haji, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ya, Pak. Saya Chan. Alhamdulillah. Cakap di dia belah. Kan ya, Chan. Pak Haji, dia umurnya udah 70 tahun. tapi 74. 74 tahun. Kelahiran 48. Masya Allah, sehat terus sih, Pak, ya. Alhamdulillah. Masih gagah kok kelihatannya. Tapi dia masih apa? Kerja. Aktivitas bisa. Ya, nggak Kerja. aktivitas gimana ya. Oh iya. Pak Haji, Abah, lah. Tangken nanti Pak Haji ke tempat Abah aja. Ada sedikit bantuan ya. Insya Allah, Yang mudah-mudahan ya, bisa manfaat. Sebelumnya juga alhamdulillah. Amin. Ya kita ya Pak Haji ya. Abah pokoknya. Ya. Udah. Ya. Abah, saya izin ngobrol sama Pak Haji di sini boleh ya? Oh iya silakan silakan. Terima kasih atur nuhun, Abah, sehat terus pokoknya. Di Padepokan. Be. Siap. Ya. Ya. Turun, Abah. Siap. Ya. Terima kasih, Pak Haji. Menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi suatu ketetapan hidup yang akan dilalui oleh setiap makhluk yang bernyawa. Abah Jana, sosok yang sudah tidak muda lagi, namun semangat dan niat baiknya masih membara. Kakinya yang masih kuat menopang tubuh bergerak, sekuat niat dan kepeduliannya untuk melestarikan budaya, dan juga untuk berbagi terhadap sesama. Beliau memberikan pelajaran bahwa usia tua tidak berarti kita harus berdiam diri untuk diperhatikan dan dicintai, melainkan kita bisa memberikan keduanya selagi jiwa dan raga masih mampu, serta ada niat tulus di dalam hati.
Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa menebar kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat terus Abah Jana. Saya Chan Kelvin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.